Halo, jumpa lagi. Saya Dr. Indrati Suraputra. Sebagai psikiater, saya selalu melihat setiap permasalahan dari segi kejiwaan. Belakangan ini, banyak pejabat yang menyatakan bahwa kesehatan mental dari orang-orang Indonesia, terutama generasi mudanya, banyak sekali yang terganggu. Tidak satu dua orang saja, tapi banyak pejabat-pejabat yang menyatakan seperti itu. Pertanyaannya adalah, apa itu kesehatan mental? Kalau kesehatan fisik kita tahu, yaitu apa yang kita rasakan pada badan kita. Kalau kita badannya rasa nyaman, kita katakan fisik kita sehat. Tapi kalau kesehatan mental itu seperti apa? Mental itu berasal dari kata mens atau mentis, yang artinya adalah jiwa. Jadi kesehatan mental adalah kesehatan jiwa. Kalau kita mengatakan fisik kita sehat, maka yang kita rasakan adalah badan kita nyaman. Kalau kita mengatakan mental kita sehat, apa yang kita rasakan? Perasaan kita atau hati kita nyaman. Jadi kita mengatakan bahwa seseorang itu sedang sehat mentalnya apabila kondisi dari emosi dan rasionya itu seimbang, sehingga yang bersangkutan merasa hatinya nyaman, dan dengan itu dia bersama-sama dengan fisiknya bisa melakukan semua fungsi-fungsi tugasnya secara optimal. Di sini saya katakan optimal, bukan maksimal. Kenapa? Orang itu, individu itu kalau hidup di dalam sebagai anggota masyarakat, dia mempunyai beberapa fungsi, misalnya sebagai ayah atau sebagai ibu atau sebagai tetangga atau sebagai karyawan. Nah, kalau kita menjalankan salah satu fungsi ini secara maksimal, biasanya akan ada fungsi-fungsi yang lain yang dikorbankan. Misalnya Anda mati-matian bekerja, mengejar karir secara maksimal, maka mungkin fungsi sebagai orang tua itu menjadi berkurang. Jadi sebetulnya yang paling bagus adalah laksanakan semua fungsi-fungsi di masyarakat itu secara optimal. Nah, sekarang kita melanjutkan lagi. Kira-kira apa sih yang menyebabkan kesehatan mental itu terganggu? Kesehatan mental terganggu itu secara kejiwaan disebabkan oleh 3 faktor. 1, faktor organobiologis, yang kedua faktor sosiokultural, dan yang ketiga adalah faktor psikoedukatif. Nah, faktor organobiologis itu yang kayak apa? Misalnya ada kelainan genetik, keturunan ya, atau ada trauma pada kepala, ya, infeksi-infeksi, keracunan atau karena narkotik, atau juga proses-proses degeneratif, misalnya demensia. Orang-orang yang demensia itu kan otomatis juga kesehatan mentalnya terganggu, karena umumnya itu juga merepotkan orang-orang sekitarnya karena emosinya yang kemudian kurang terkendali dan lain-lain. Nah, faktor yang kedua, faktor psikoedukatif atau faktor psikologis, itu adalah pengalaman daripada individu, mulai dari anak-anak sampai dengan dia dewasa. Bagaimana dia dibesarkan, apakah dia itu dimanja, overprotected, atau malah dia itu disiksa, atau diperlakukan secara kejam, atau diperlakukan secara tidak adil. Nah, hal-hal yang seperti ini yang diterima pada masa perkembangan dia, ini akan menjadi faktor yang sangat menentukan di dalam individu itu menghadapi kehidupan dia sehari-hari. Yang ketiga adalah faktor sosiokultural. Faktor sosiokultural itu adalah semua kondisi di lingkungan, misalnya di tetangga atau di masyarakat sekitar,
Misalnya tetangganya itu baik-baik, tentu anak ini bisa bertumbuh dengan baik. Kalau misalnya tetangganya itu banyak yang preman atau dia dibully, tentu dalam perkembangan jiwanya dia juga akan mendapatkan trauma-trauma. Belum lagi medsos. Medsos ini sesuatu yang agak sulit dikendalikan, tetapi pengaruhnya sangat besar. Oleh karena itu peran orang tua sangat-sangat dibutuhkan di sini untuk menyeleksi apa-apa saja yang bisa dilihat oleh anak-anaknya. Jadi faktor organobiologis, faktor psikologis, dan faktor sosiokultural ini sangat penting dalam pembentukan seseorang menjadi manusia dari mulai bayi sampai dengan tua, ya, yang nanti akan saya singgung pada topik selanjutnya mengenai teori perkembangan. Nah, sekarang kita balik lagi kepada kesehatan mental. Ada peribahasa yang mengatakan mens sana in corpore sano. Itu betul nggak sih? Ya, tidak 100% betul. Untuk seorang olahragawan mungkin itu bisa diterapkan. Artinya badannya dia sehat, dia juga harus mempunyai jiwa yang kuat karena dia harus mampu untuk melawan stres pada waktu bertanding. Tapi kalau untuk rata-rata orang tidak selalu seperti itu. Karena coba bayangkan, orangnya fit, gagah, sehat, tetapi dia baru stres. Apakah ini kita bisa mengatakan di dalam badan yang sehat ada jiwa yang kuat? Ya enggak. Jadi ini tentu tidak 100% benar. Ada kalanya fisiknya sakit, ya umumnya orangnya juga jadi stres. Tapi juga tidak jarang orangnya sakit, pasiennya itu pasrah, santai aja, tenang. Nah itu juga kita bilang mentalnya cukup kuat, ya. Jadi peribahasa itu terutama sangat benar untuk seorang olahragawan. Terus sekarang kalau kita lihat nih, seseorang ini terganggu apa enggak ya? Ada enggak tanda-tandanya? Tentu ada tanda-tandanya. Yang paling gampang untuk melihat apakah seseorang itu terganggu atau tidak mentalnya, itu dari mata, sorot mata. Jadi kalau seorang psikiater lihat pasien masuk, tentu dia lihat cara berjalan, cara berpakaian. Tapi begitu dia duduk, maka kelihatan dari sorot matanya bahwa orang ini apakah dia depresi, apakah dia gaduh gelisah, apakah dia itu cemas, ya. Jadi mata itu, ya, orang mengatakan mata itu adalah jendela jiwa, itu ada benarnya, ya. Dan kemudian kita lihat perilakunya gimana? Apa dia cemas? Badannya nggak bisa diem, kakinya goyang terus, ya, itu juga kita lihat, pasti ini orangnya gelisah, ya, atau dia gigit-gigit pensil, atau dia meremas-remas tangan, itu berarti orangnya gelisah, atau dia nunduk aja, suaranya kecil, nah itu sudah kelihatan bahwa orang ini pasti depressed, ya, atau misalnya bisa juga dia mengeluh keluhan yang lebih kepada fisik, cemas, atau tidak bisa tidur, sulit makan, ya. Hal-hal yang seperti ini itu sudah menunjukkan bahwa ada suatu stres yang menyebabkan kesehatan mental yang bersangkutan itu terganggu. Lalu pertanyaannya adalah, nah kalau stres itu menyebabkan kesehatan mental terganggu, apa perlu ada stres? Tentu saja perlu. Stres itu diperlukan untuk seseorang itu menjadi lebih pandai dalam menjalani kehidupan mereka sehari-hari. Jadi dunia itu tidak statis. Dunia itu selalu berubah. Jadi selalu ada perubahan daripada situasi dan kondisi. Nah, perubahan dari suatu situasi dan kondisi itu akan menimbulkan suatu stres. Apabila seseorang itu mampu dengan coping mekanismenya, ya, jadi dengan kemampuan kepribadiannya mengatasi perubahan situasi dan kondisi itu dengan baik, maka
yang dulunya itu terjadi ketidakseimbangan antara emosi dan rasio karena stres, dengan segera bisa dikembalikan lagi menjadi kondisi yang seimbang. Dalam hal itu lalu stres itu bisa teratasi. Dengan setiap kali mampu mengatasi stres, maka orang itu makin lama makin pintar di dalam mengatasi hal-hal atau situasi yang dihadapi di dalam hidup. Jadi kalau anak itu terlalu dimanja, terlalu overprotected, terus kemudian tidak dibiarkan dia itu mengalami kekecewaan, tidak dibiasakan dia itu belajar untuk menunda kepuasan, kemampuan dia untuk mengatasi stres itu akan sangat rendah. Jadi apa yang menyebabkan seseorang itu lebih mampu untuk menghadapi stres dibandingkan dengan orang lain, itu tergantung daripada bagaimana dia menjalani masa perkembangannya dari mulai bayi umur 0 sampai dengan dia tua. Kalau fase-fase di dalam perkembangannya itu dilampaui dengan baik, maka dia akan mempunyai suatu karakter yang baik, yang kuat, yang mampu untuk mengatasi segala situasi dan kondisi yang dihadapi. Dan yang paling penting adalah setiap kalian itu menghadapi suatu stres, jangan menganggap stres itu sebagai beban. Begitu stres itu kalian anggap sebagai beban, maka rasanya akan sangat berat karena namanya beban. Tapi kalau stres itu dianggap sebagai tantangan, masa sih saya nggak bisa ngatasin ini? Beda, attitude-nya harus berubah. Begitu ini dianggap sebagai suatu tantangan, maka orang ini tidak mudah untuk stres. Karena dia masa saya nggak bisa, dia akan selalu berpikir bagaimana caranya untuk mengatasi stres itu. Tapi kalau dia bilang ini beban, belum apa-apa, udah kalah duluan. Aduh, kenapa sih kok kayak gini ya nasibku, kok ada aja sih, dan ini dan itu, nggak capek-capek, nggak berhenti-berhenti, terus aja. Nggak pernah seneng hidup saya. Nah, orang yang selalu mengeluh kayak gini, ini menganggap semua stres kehidupan yang dialami sebagai beban. Tetapi kalau dia menghadapi semua stres itu sebagai tantangan untuk menjadi orang yang lebih pintar atau lebih bijak, maka dia tetap akan mempunyai semangat untuk mengatasi stres-stres yang dihadapi itu. Nah, bagaimana kalau orang itu sudah mempunyai faktor-faktor organobiologik yang tadi dibilang ya, yang mempengaruhi terhadap kemampuan seseorang menghadapi stres. Faktor organobiologik yang betul-betul tidak bisa diatasi memang ya faktor genetik. Kalau faktor genetik ya itu belum apa-apa, sudah ada turunan untuk orang itu mudah ya mengalami gangguan mental karena sudah ada trait-nya, ada genetiknya. Jadi dalam hal ini ya dia harus sangat berhati-hati. Selama orang ini masih happy-happy saja, dia mungkin masih tidak terlalu menderita. Tetapi kalau mulai ada stres dan tergantung pada seperti apa genetik yang diturunkan itu, makin berat stresnya makin kacau. Ya, jadi beberapa penyakit mental seperti skizofrenia itu memang kadang-kadang ada faktor genetiknya juga ya, bipolar ada faktor genetiknya juga. Jadi selama dia happy-happy saja biasanya belum muncul. Begitu ada trauma, nah disitulah baru muncul ketidakmampuan dari anak ini ya, atau kepribadian ini untuk mengatasi stres yang dihadapi, sehingga lalu muncullah penyakit yang sudah ada trait-nya di dalam dirinya yang diturunkan. Nah, kalau misalnya
trauma kepala. Kalau trauma kepala bagaimana ya? Trauma kepala tentu juga kalau dia itu membuat suatu kerusakan yang permanen, tentu gangguan mentalnya juga sulit untuk disembuhkan. Tetapi kalau itu hanya temporary, ya misalnya karena edema dari otak, kemudian dia menjadi ngaco, apa ya, itu masih delir ya, itu temporary. Artinya begitu penyakit-penyakitnya bisa diatasi, ini tentu dia bisa kembali pada fungsinya yang normal. Tapi kalau degeneratif, misalnya orang yang pikun, ini otaknya kan makin lama makin kecil. Jadi itu juga seseorang yang sudah mulai proses pikun, itu tidak bisa kita kembalikan normal. Tetapi yang kita bisa lakukan adalah memperlambat proses itu supaya kepikunannya itu tidak terjadi secara cepat. Jadi bisa diperlambat. Tapi kalau mengembalikan ke normal tidak bisa karena itu suatu proses degeneratif. Jadi semua yang mempunyai keluarga yang demensia, ya bisa juga yang Alzheimer atau yang non Alzheimer, itu harus menyadari bahwa ini adalah suatu proses degeneratif yang tidak bisa kembali normal, hanya bisa diperlambat prosesnya. Dan seringkali di dalam prosesnya ini tidak lagi bisa dikenali individu ini sebagai orang yang dikenalnya dulu. Jadi misalnya ayahnya atau ibunya demensia, itu wataknya sudah berubah, jadi sudah tidak seperti ibunya yang dulu. Jadi dalam hal ini keluarga yang merawat orang-orang yang demensia harus mengerti bahwa merawat orang-orang seperti ini jangan diharapkan untuk mendapatkan suatu reaksi yang normal atas sesuatu hubungan atau interaksi dengan yang bersangkutan. Bisa normal, tapi seringkali tidak, ya. Jadi harus banyak maaf, dan itu di situ yang diharapkan adalah sebetulnya balas jasa dan cinta kasih kepada orang yang dulu pernah membesarkan Anda, ya, untuk orang-orang yang demensia. Tetapi kalau untuk anak-anak yang remaja, tentu nanti perlakuannya beda. Apa yang terjadi pada waktu dia bayi, pada waktu dia balita, pada waktu dia SD, pada waktu dia puber, ya puber ini paling merepotkan. Kemudian pada waktu dia dewasa muda, kemudian menjelang dia dewasa, dan kemudian tua. Itu semuanya mempunyai fase-fase perkembangan yang cukup signifikan, ya, dan kalau itu bisa dilalui dengan benar dan baik, maka kepribadian dari orang ini akan menjadi sangat baik, ya. Jadi jelas di sini bahwa untuk seseorang itu mempunyai kesehatan mental yang baik, maka dia harus bisa membuat atau mengusahakan antara rasio dan emosinya itu selalu seimbang. Kalau ada perubahan di mana rasio emosinya itu tidak imbang, segera dilakukan penyesuaian terhadap situasi dan kondisi sehingga bisa kembali lagi berimbang, ya. Kalau lama stres ini tidak bisa diatasi, maka timbul yang namanya distress. Nah, distress inilah yang kita katakan menjadi gangguan mental, ya. Tapi kalau stres yang sebentar-sebentar dan membuat kita bisa segera mengatasi, kita katakan itu eustress, ya, stres yang memang dibutuhkan untuk kita lebih maju, ya. Jadi jangan takut menghadapi stres, karena stres itu membuat sekali lagi saya jelaskan bahwa kesehatan mental dan kesehatan fisik itu harus dua-duanya ada untuk orang itu bisa dinamakan benar-benar sehat.
Jadi kalau seseorang dikatakan sehat, dia harus sehat secara jasmani dan rohani, sehat fisik dan sehat mental. Maka orang ini akan mampu mengatasi semua fungsi-fungsi yang dia emban dan menghadapi semua perubahan situasi dan kondisi di dalam hidup yang dia hadapi. Ya. Oke. Dok, ini ada yang nanya dok, nah, terkait trauma. Jadi bagaimana menghentikan masalah trauma batin anak dan bagaimana menghentikan skizofrenia dari trauma tersebut? Skizofrenia adalah satu gangguan jiwa yang termasuk sulit untuk disembuhkan. Dikendalikan bisa, tapi disembuhkan itu tidak bisa. Jadi traumanya seperti apa? Trauma pada masing-masing orang itu tidak sama. Jadi misalnya tergantung kepada kepribadian orang. Dua individu mendapatkan trauma yang sama. Itu yang satu bisa cepat pulih, yang satu bisa menjadi terganggu mentalnya. Jadi itu tergantung kepada kepribadian masing-masing. Nah, kalau pada anak tergantung traumanya apa. Apakah itu bullying? Apakah itu disebabkan karena ibunya atau bapaknya sering memarahi? Jadi harus jelas traumanya apa. Tapi yang penting adalah anak itu harus tahu bahwa dia berjuang tidak sendiri dan dia itu mendapat support, cinta, kasih, dan perlindungan dari orang-orang yang dia cintai. Sehingga dia merasa aman. Jadi tergantung pada trauma apa. Ya, kalau trauma bullyingnya itu terlalu berat, ya harus pergi ke psikiater atau psikolog ya. Tapi kalau ini trauma di dalam keluarga, bapaknya keras sekali. Jadi ibunya bingung kalau anaknya dipukuli terus atau bagaimana. Nah, kalau pada saat itu anak itu harus dirangkul. Anak itu harus tahu bahwa ada tempat di mana dia bisa aman, di mana dia bisa mendapatkan full protection and full love without condition yang didapatkan dari orang tuanya. Jadi imbang. Dan kemudian kalau memang ini sesuatu yang bisa diselesaikan antara orang tuanya, sebaiknya selalu harus ada perjanjian ini ya di dalam pernikahan bahwa seperti apapun kesalahan dari anak itu sebaiknya tidak ada pemukulan atau kekerasan yang sampai berlebihan. Ya, karena ada banyak cara yang lebih efektif daripada memukuli anak tanpa menunjukkan jalan keluar atau membantu untuk mengatasi, mencari solusi dari masalah yang dihadapi anak itu sampai dia menjadi nakal. Ya. Ini ada pertanyaan kedua dok. Ini kayaknya dari pekerja dok. Apakah tekanan pekerjaan atau stres gara-gara kerja bisa menyebabkan gangguan kesehatan mental? Oh iya, tentu ya. Apalagi kalau bosnya galak. Kalau bosnya galak ya, udah gitu nggak mau ngertiin gitu kan. Deadline-nya itu juga hampir nggak masuk akal. Nah, di sini nomor satu adalah jangan anggap itu sebagai beban. Attitude-nya rubah, tantangan. Jadi kalian harus merasa tertantang. Masa sih gue nggak bisa dikasih kerjaan kayak gini? Mesti bisa. Dengan begitu semangatnya udah langsung naik. Ya, sebab seperti apapun juga tekanan ya itu selalu menyebabkan stres. Ya, bahkan ada saya katakan bullying itu juga bisa terjadi di pekerjaan kalau si atasannya itu juga melakukan kekerasan, misalnya suka melempar dengan apa yang ada di sekitar dia, ya, atau bisa juga dengan kata-kata yang kasar, itu sudah termasuk bullying. Dalam video saya podcast yang dulu-dulu tentang bullying, saya sampaikan juga bahwa bullying itu juga bisa terjadi di pekerjaan. Yang penting adalah bagaimana
caranya mengatasi supaya kata-kata itu tidak menyakitkan hati dan tidak membuat trauma. Jangan dimasukkan di dalam hati karena itu adalah sampah. Jadi bagaimana caranya kalian bisa saling curhat? Ya, cuman hati-hati kalau curhat ini ketemu sama orang yang suka ngember ya suka repot. Atau kedua, kalian bisa membuat diary. Tuliskan semua unek-unek. Kamu di dalam diary itu mau kamu kata-katain kebun binatang, bos kamu nggak tahu. Tapi kamu puas karena sudah bisa mengeluarkan kekesalan kamu. Jadi yang penting jangan disimpan di dalam hati. Karena semua yang disimpan itu menjadi sampah, menjadi beban, menjadi trauma yang tidak terselesaikan. Tapi kalau kamu keluarkan, kamu kemudian tulis, terus kamu baca lagi, maka tidak emosi saja yang berbicara, tapi rasio kamu juga mulai menganalisa. Ada untungnya enggak ya? Saya nggak bisa tidur karena bos kacau itu. Nggak ada untungnya. Kenapa kamu harus menderita oleh karena orang yang tidak benar? Belajar menjadi lebih cuek. Jadi kita hanya tidak melihat secara pribadi, tapi kita hanya melihat skop dari pekerjaan itu aja. Dan selama itu masih Anda Anda rasakan mampu, jalani. Kalau merasa bahwa karir Anda di sini, ya jalani. Tetapi kalau merasa, alah, aku juga nggak suka pekerjaannya, aku juga nggak ada maju, ya pindah. Tapi jangan pernah pindah kalau belum ada gantinya. Ya, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga apa yang kami sampaikan bisa diterima dengan baik. Sampai bertemu kembali. Dan jangan lupa untuk melihat sosmed saya di sini. Terima kasih. Sampai jumpa.